Coba itu solusi itu, solusi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Managing the Nation with Tanri Abeng. Saya ingin langsung ke Pak Lino. Tadi Anda bicara soal soft instructor. Kapan Anda mau kemudian mengembangkan produktivitas itu lewat hard instructor? Nah, jadi tadi saya bilang di samping soft infrastructure, ada hal-hal yang kita bisa juga meningkatkan pelabuhan dengan cara procurement equipment. Ya, itu di IPC ya dalam 2 tahun ini kita investasi hampir IPC sendiri sekitar 200 juta dolar. Kemudian swasta yang partner kita juga sekitar 200 juta, hampir 200 crane yang kita beli di mana-mana. Ya, itu mulai dari Padang, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Pontianak. Supaya apa? Supaya produktivitas pelabuhan itu bisa tinggi. Ya, kita bisa kasih guarantee window kepada shipping line. Kalau di sini datang windownya ini, ke sini windownya ini, sehingga mereka jelas datang itu bisa diatur secara apa namanya, sehingga at the end mereka bisa naikkan freight. Dan ini yang selama ini orang pelabuhan nggak pernah bicara mengenai koridor, bicaranya selalu pelabuhan ANSI di dalam situ sendiri. Apalagi itu nggak bisa bicara itu. Sebagai contoh, ini hal yang menarik ya. Priok ini selama ini hanya bisa disinggahi kapal 3.000 TEU, yang mau 3.000 TEU. 1 bulan yang lalu, pertama kali masuk di Indonesia kapal 5.000 TEU. Itu karena apa, Pak? Kita secara intensif bicara dengan Maersk Line. Kita tanya, apa kondisi Anda supaya kapal Anda bisa masuk besar itu? Ini usaha apa? Untuk menekan freight. Ya, sehingga 1 bulan yang lalu, hanya dengan sedikit touching sini, kirim pandu ke sana secara agresif ini, itu kapal 5.000 TEU masuk di Indonesia. IPC sendiri kan memanage 10 pelabuhan. Bagaimana koordinasi yang Anda lakukan? Supervisinya seperti apa? Nah, jadi yang saya bilang tadi, setelah sekarang ini alat-alat kita lengkap semua. Saya bisa kasih guarantee kepada semua shipping line. Jakarta Anda windownya segini, Pontianak Anda windownya segini. Saya jamin Anda produktivitas. Kalau kurang, saya didenda. Biaya logistik kita kan termahal di dunia ya. Iya, termahal. Berapa persen dari 24 PDB kita? Ya, data Prof Ina itu 24-25, tapi data yang saya lihat hampir 30% paling mahal. Apakah Kalau di Amerika 24-25 masih termahal juga kan di dunia? Masih. Nah, ini makronya ya, iya makronya ya. Rate-nya juga termasuk paling mahal di dunia. Tapi kan saya ingin kembali kepada paradigma itu tadi, paradigma kelautan yang paradigma darat, padahal kita negara kelautan itu tadi ya. Nah sekarang kan tidak hanya pelabuhannya harus efisien, tapi harus lebih banyak lagi pelabuhan di mana-mana. Sehingga seperti di Thailand tadi, tiap berapa kilometer itu ada pelabuhan. 50-100 kilo ada, kita baru 1.000, 800. Tapi adakah kemungkinan untuk membangun pelabuhan, Pak? Jadi sebagai contoh, ini Jepang itu kan sebenarnya sama dengan Indonesia, archipelago country kan? Ya, Ya, itu kalau kita lihat ya, semua 90% industri adanya pinggir pantai. Tapi kita logistik pantainya lemah. Makanya, Ya. karena tadi orientasinya man oriented. Dan kalau kita kirim ke timur itu Indonesia Timur Betul itu sangat sekali. mahal karena Betul kita nggak punya hub di sana, hub Nah, ya. Nah itu ini menarik ya. ya. Makanya IPC itu tahun lalu itu saya kan announce bahwa kita akan develop Sorong. Ya, Sorong. Kayak dari Padang ke Jakarta jauh lebih mahal daripada Singapura ke Jakarta. Betul. Itu nah apa yang Bapak lakukan dengan untuk menekan biaya angkut itu? Itu intinya karena masalah produktivitas. Alat-alat di Padang itu nggak ada. Kapal itu bongkar pakai kren kapal. Di Indonesia ini semua pelabuhan itu bongkar pakai kren kapal. Di luar yang kontainer ya. Sehingga itu seperti in the corner of the world. Harusnya pelabuhan itu ada kren di dermaga. Dengan berpikir yang sangat sederhana. Contoh ya. Priok itu 90% dari kontainer kosong Priok, Pak Tantri, itu numpuknya di Cakung sama Marunda, Pak. 90% Pak, kontainer kosong. Ya. Jadi kalau Ibu sebagai eksportir di Cikarang mau kontainer, Bayar itu minta ya, kontainer Bapak. kosong dulu kan? Ibu kirim truk dulu dari Cikarang atau somewhere di mana, itu ngambil kontainer kosong di Cakung. Atau Marunda, yang sangat dekat dengan Priok, 5 kilo. Setelah dapat kontainer kosong, bawa kembali ke Cikarang. 2 kali udah lintasan yang sama. Setelah staffing di Cikarang, kirim lagi ke Priok, 3 kali lintasan yang sama. Kemudian barangnya dimuat di Priok, balik lagi ke truk itu, 4 kali lintasan yang sama. Coba kalau ya, ini negara, pemerintah, atau kita semua, jangan bikin di sana, tapi kontainer kosong itu di industri. Itu kita bisa mereduksi traffic 50%-nya dengan mudah. Apa kendalanya, Pak, sehingga itu tidak bisa dilaksanakan? Ini karena semua orang begitu kasih gampangnya izin.
Ya, nggak ada conceptual planning yang besar. Anda tidak mau memberikan masukan kepada departemen terkait? I'm just a new guy came. Dan saya ngomong, kok keliru, kenapa ini solusinya mesti manajemen kembali. Manajemen itu harus ada organisasinya, harus ada strukturnya, harus ada bosnya. Itu siapa yang finally bertanggung jawab? Yang harusnya bertanggung jawab siapa, Pak? Itu manajemen solusi. Saya kasih contoh satu yang sangat ekstrim. Begitu saya masuk ya, 2008, 2009 itu. Ibu kalau ke sana, Pak, masuk pelabuhan, itu nggak macetnya kemana-mana, Bu. Lebih parah dari luar, Bu. Nggak bisa jalan. Saya ke bawah, saya lihat. Di terminal peti mas kita itu ada 6 pintu masuk, 6 pintu keluar. Kita di JCT kerja 3 shift 4 grup, nggak ada one single minute pun tutup. Bea Cukai saat itu 2009 itu hanya buka 1 pintu. Kenapa? Buka 1 pintu. Kita 6 pintu, dia 1 pintu. Kerja 2 shift. Kita 3 shift 4 grup. Kemudian kalau ganti shift tutup pintu 1 jam. Sholat pintu tutup, makan pintu tutup. Itu yang bikin antrian panjang. Ya, antrian jadi yang saya lakukan waktu itu apa? Berarti memang tidak terintegrasi antara kembali bosnya siapa? Tidak ada manajemennya. Prof Ina, kalau saya boleh bertanya, siapa yang seharusnya menjadi orang yang bertanggung jawab untuk memanage ini? Ya, ini kan memang harus diketahui bisnis proses di kepelabuhanan seperti apa dan di kepabeanan seperti apa. Nah, itu memang harus berkoordinasi, tidak bisa tidak gitu. Ya, kita mau mencari solusi di sini tentang pemimpinan yang bagus dan baik yang dibutuhkan untuk IPC. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Managing the Nation with Tandri Abeng. Dan kita masih kembali di segmen ini, di segmen 4, kita membahas tentang manajemen bongkar muat, tapi ada hal yang menarik yang tadi sempat dilontarkan oleh Pak Lino di sini, bahwa Anda kemudian meng-SMS Ibu Sri Mulyani terkait dengan isu yang tadi Anda sebutkan. Lalu apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani? Within half an hour, itu Dirjen Bea Cukai dan 2 direktur telepon saya. Pak Lino, apa yang bisa kita buat? Saya kontrol mereka. Saya bilang, you buka 3 pintu, kalau kurang uang makan saya kasih, ya. Kemudian saya bantuin Anda bikin automatic gate. Selesai masalahnya immediately. Nah, dari perspektif manajemen, memang kita begini, memang kerjanya birokrasi itu terkotak-kotak. Ya, we are working in the silos, ya. Sebenarnya itu kan koordinasi saja. Kan IPC, Dirut yang mengelola pelabuhan di situ, mestinya kan direspons karena kebaikan dia juga kan. Tapi kerjanya itu in silos, ya, dan hanya mau mendengar dari atasannya langsung. Jadi bukan result oriented, ya, tetapi birokratik oriented. Itu yang harus kita rombak. Manajemen birokrasi itu yang harus kita rombak. Jadi bea cukai itu dibersihkan saja dari pelabuhan, dia dari jarak jauh saja, nanti outsourcing yang agak semi private. Itu banyak masalah bisa selesai. Saya kira kembalikan saya setuju ke yang dulu lagi. Tapi karena ada kepentingan masuk ke DPR lewat ini, masuk lagi sekarang. Ya, sebaiknya dia berjarak jauh saja dalam teknis sehingga diserahkan ke swasta saja. Agak berat itu kalau. Jadi manajemen lebih pasti. Ya tentu IPC akan sangat berkepentingan sekali kalau mitra kerja ini kan mitra kerja sebenarnya kan, mitra kerja ini bisa saling mendukung gitu ya, karena bahagian daripada problem gitu ya. Nah tapi kan dalam manajemen kan tidak ada rumus yang mengatakan bahwa seorang pimpinan bisa memerintah anak buah dari pimpinan orang lain. Itu manajemennya belum ada tuh. Jadi susah beliau. Itu artinya Anda harus punya koordinasi dan juga komunikasi. Saya ke Prof Ina dulu. Seperti apa komunikasi dan koordinasi yang harusnya dilakukan oleh IPC dengan mitra-mitranya? Ya, kembali lagi. Jadi memang kedua hal tersebut ujungnya adalah kepuasan daripada pelanggannya. Yang penggunanya itu, pengguna jasa itu sebetulnya tingkat kepuasannya sampai di mana. Nah ini masing-masing di breakdown flow chartnya. Mana siapa berbuat apa itu harus jelas, harus bersama-sama. Itu tidak bisa masing-masing. Dan kalaupun misalnya yang nasional single window itu juga memberatkan, itu harus dilihat yang mana gitu. Jangan jadi mau terima kontainer berat, mau mengirim kontainer juga banyak sekali yang harus yang harus dipenuhi, sehingga akhirnya
andai kata pelabuhan tidak digunakan ya karena orang malas, banyak sekali aturan yang harus dipenuhi, itu persyaratan-persyaratannya. Ya. Jadi memang harus bersama-sama, itu harus sejalan. Ya. Selain itu saya mau nanya juga ke Pak Lino, kita tidak hanya berhenti dengan koordinasi dan komunikasi. Kabarnya Anda mendirikan 6 perusahaan. Apa fungsi dari 6 perusahaan itu dan gimana Anda mensinergikannya? Jadi begini yang saya lihat ya, ini kan kita terlalu, nggak ada orang kan yang bisa semua. Kalau bisa semua, means nggak bisa apa-apa. Ya, jadi dalam waktu dekat kita akan bikin 6 perusahaan sesuai sama line bisnisnya. Jadi PT Terminal Peti Kemas Indonesia, PT Terminal Indonesia, ya, PT Logistik Indonesia, PT Marine Service Indonesia, PT Multipurpose Terminal, supaya masing-masing orang itu punya keahlian, ya, yang spesifik, ya, sehingga katakan begini, coba kalau kita gabungkan seluruh terminal peti kemas Indonesia di dalam one company. Tiba-tiba company itu menjadi company yang terbesar di dunia nomor 5. Kan angka yang sangat sangat ini. Dengan nomor 5 seperti begitu, itu kemampuan investasi jadi sangat besar. Oke, artinya dengan 6 perusahaan yang Anda dirikan itu, Anda lebih akan meningkatkan produktivitas dan... Makanya, antara lain seperti terminal peti kemas, saya pernah bilang ke orang-orang pemerintah, kalau nanti Belawan nggak beres, karena itu koridor Belawan Jakarta, itu koridor yang sangat gemuk, tapi nggak seimbang. Ya di Priok kita begitu efisien, di sana nggak. Jadi kita nggak bisa bikin window. Akibatnya freight itu nggak bisa ditekan. Saya bilang kalau gitu, udah, biar aja Pelindo 2 beli Belawan aja. Ini menarik sekali. Ya, sudah banyak sekali terobosan yang dilakukan, tapi grafik itu tidak berubah. Karena ini 2 sisi, nggak bisa. Grafik apa? Penilaian kita tentang IPC ini tidak berubah. Bukan yang kita lihat itu kan logistik secara keseluruhan. Bongkar muat hanya salah satu dari. Iya, tapi kan faktanya di lapangan bahwa pelabuhan itu tidak meningkatkan aktivitasnya, produktivitasnya. Tapi sudah banyak terobosan yang dilakukan. Apa yang sudah begini dari perspektif manajemen ya, yang dikemukakan oleh Pak Lino begini, kontainer manajemen 1, logistik yang lain 1. Sehingga terjadi apa yang